malam hari ini seperti biasa kita akan ngalor ngidul, kita akan seru-seruan, dan yang paling pasti yang baperan nggak boleh join gitu ya. Soalnya kalau baperan repot gitu. Oke, kita tanya dulu narasumber kita satu, Dok. Apa kabar, Dok? Sehat? Puji alam semesta, sehat. Iya, oke, thank you. Cais, apa kabar? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke. By the way, sehat, tapi ngelihat Dok Des sehat banget. By the way, ini udah saling kenal belum antara Dok Des sama Cais? Udah pernah belum. satu? Oh, belum. Saya belum. Cuman saya melihat beberapa rekamannya Cais itu. Wah, galak banget Jenny. Saya kalah galak. Oh gitu ya, galak ya. Iya. Oke. Nah, belum pernah Dokter Rio Hasan ngomong kalah galak tuh, belum pernah. Ini baru episode perdana ngomong gitu. Oke, so malam hari ini kita akan seru-seruan membahas tentang otak teroris gitu ya, karena entah kenapa nih yang pop up judulnya ini, dan malam hari ini pas juga Cais sama Dokter Rio bisa dalam satu panggung, dan ya ini sejarah sih ya di Dialog Positif, belum pernah, perlu 457 episode untuk mempersatukan Cais sama Dokter Rio Hasan. Oke, terima kasih. Oke, so yang pertama mungkin kita akan mendengar pemaparan dari Cais dulu sebentar, karena nanti akan dijelaskan mungkin dari segi neuroscience-nya, karena ada kata-kata yang sangat identik dengan teroris itu adalah cuci otak gitu. Nah, cuci otak tuh kayak apa sih dan seperti apa? Dan mungkin Cais boleh cerita gimana sih seorang teroris ini dijadikan teroris dalam tanda petik, diyakinkan sehingga dia bisa atau dia mau melakukan hal-hal yang berkaitan sama terorisme. Silakan, Cais. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Kang Rio Hasan, dan terima kasih semuanya. Jadi memang teroris ini kan sebenarnya bukan benda unik ya. Ada jiwa teror di dalam manusia itu kan sebenarnya milik semua manusia sebenarnya. Tapi ketika dia bersentuhan dengan ideologi, nah ini kemudian terakselerasi dengan cepat. Terutama karena kajian saya itu memang lebih banyak berfokus kepada aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia. Saya pernah melakukan riset juga secara parsial di Afrika dan juga di Asia Selatan. Dan di Indonesia terutama saya bersentuhan langsung dengan para pelaku teror. Saya one on one melakukan interview dengan mereka. Memang satu hal yang mengakselerasi mereka ini adalah satu hal yang paling utama adalah jika ini melakukan atas nama agama, yang membuat mereka ini menjadi lebih bertekad bulat. Kalau di dalam Islam itu ada giroh yang terbangun itu untuk melakukan aksi teror adalah basis-basis dogmatis yang ada di dalam agama. Nah, ini yang memang mengakselerasi lebih cepat. Pada tataran berikutnya memang mereka ini berkenalan dengan satu produk dalam agama yang namanya kemartiran. Ini semua agama punya. Semua agama punya konsep kemartiran ini. Kemudian yang ketiga adalah upaya-upaya mimpi-mimpi revolusioner ini biasanya dijanjikan dengan messianic belief. Messianic belief ini adalah kekuatan akhir zaman. Dia bukan dihantui sebenarnya, diiming-imingi oleh suatu pemahaman bahwa jika agamanya ini ingin menghomogenisasi seluruh orang di dunia supaya punya keyakinan yang sama dengan dirinya, maka nanti menjelang hari kiamat, agama yang dia peluk itu harus mendominasi seluruh bumi. Nah, ini yang membuat orang-orang itu berusaha memaksakan kehendaknya kepada orang lain, melakukan aksi-aksi teror atas nama agama, sehingga aksi-aksi dia ini merasa seolah dia mendapatkan rekomendasi dari setiap ajaran-ajaran agamanya. Ini kita tidak hanya mengacu kepada Islam, karena semua agama punya konsep-konsep kemartiran, dogmatis, dan juga messianic belief ini. Nah, apa yang terjadi kalau di dalam Islam? Saya sudah masuk ke berbagai negara di Afrika, ternyata memang ada pemikiran-pemikiran supremasis yang berusaha diinjekkan ke dalam kepala manusia normal. Sehingga manusia itu menjadi tidak normal. Saya mengatakan tidak normal karena menurut saya ketika manusia itu ingin membinasakan orang lain atas nama keyakinan-keyakinan teologisnya, ini sudah tidak normal. Karena tidak ada agama yang menganjurkan bersikap demikian. Ini memang terjadi dalam banyak identitas, banyak
pada sisi primordial, ini juga melanda orang-orang berdasarkan etnik warna kulit dengan white supremacy dan sebagainya ya, termasuk gerakan-gerakan IRA, Al-Shabaab, Boko Haram, dan gerakan-gerakan berbasis agama di seluruh Indonesia hari ini. Nah, pemikiran-pemikiran supremasis ini kemudian membunuh orang untuk tidak melihat harkat dan martabat yang setara karena persoalan latar belakangnya. Ini yang kemudian menginfuse banyak orang pemikiran-pemikiran supremasis ingin menguasai orang lain, mengintimidasi orang lain supaya orang lain punya kepatuhan terhadap kelompoknya. Nah, ini yang kemudian terjadi. Mungkin ini dalam pikiran-pikiran secara simplifikasi politik, semua pemikiran-pemikiran politik terjadi seperti ini. Kalau di dalam filsafat itu ada tulisan Ernest Bloch dalam Das Prinzip Hoffnung, itu memang orang harus diberikan mimpi-mimpi utopis supaya orang itu bisa menjaga keyakinan-keyakinan ideologisnya dan selalu berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Nah, ini yang dijejalkan kepada orang-orang dengan metodologi brainwash itu, seolah-olah bahwa dia adalah makhluk yang masterpiece, maka dia harus menguasai orang lain supaya orang lain itu tunduk kepada keinginan dirinya, baik dalam pemikiran-pemikiran sosial, ekonomi, politik, maupun keagamaan. Nah, pemikiran yang supremasis ini ironisnya memang dimiliki oleh banyak sekali pemeluk agama di dunia. Ini juga tidak pada zaman modern terutama ya, ini juga menghantui para pemeluk agama pasifisme yang lebih menekankan ajaran-ajaran down to earth, tawadhu, sufistik dan sebagainya. Ini belakangan ini memang sudah mulai dihantui oleh pemikiran-pemikiran supremasis. Makanya di India ada juga kelompok garis keras yang berusaha mengintimidasi kelompok Kristen dan Islam. Juga di Myanmar misalnya ada Asim Miratu yang berusaha mempersekusi dan mengintimidasi kelompok-kelompok minoritas yang berbeda agama, misalnya seperti Rohingya. Nah, pemikiran-pemikiran supremasi seperti ini yang memang kemudian dijejalkan paksa kepada orang-orang beragama, jika itu atas nama agama, kepada orang-orang yang beraliran kiri kalau memang itu berbasis ajaran-ajaran kiri. Karena memang perilaku-perilaku teror ini tidak hanya berbasis agama. Bahkan komunis juga membantai 5 juta orang pasca revolusi Bolshevik misalnya. Termasuk juga kekuatan-kekuatan kiri di Korea Utara dan Cina. Nah, ini memang menjadi satu persoalan tersendiri ketika manusia tidak bisa mengeliminasi pemikiran-pemikiran supremasis ini. Apalagi kemudian terakselerasi dengan lebih cepat kalau ini bersentuhan dengan konsep-konsep keilahian. Karena konsep keilahian ini memang bisa membius dan menghipnotis banyak orang untuk melegalkan berbagai kejahatannya. Saya sering bilang di acara ini, di Zoom ini, bahwa ketika kejahatan itu mengatasnamakan agama, maka semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Nah, ini yang kemudian terjadi di antara kita hari ini di berbagai belahan dunia. Nah, teror itu terbentuk dari perasaan seperti itu. Saya kira begitu. Kita wait and see dulu nih. Testing the water. Oke, wah asik nih. Karena ini menarik banget ya. Tadi bicara ideologi, tadi bicara tentang janji-janji gitu ya. Tadi bicara tentang dogma lah, tentang Mesias tadi, tentang intimidasi, dan ini menarik sekali untuk kita selami gitu. Nah, Dok Des nih, kalau dari pandangan ya istilah cuci otak lah gitu Dok, seseorang bisa melakukan sesuatu dengan brainwash gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam otaknya kok seseorang sampai berani, misalkan aksi teror itu kan menyakiti orang gitu, melepaskan empatinya atau rasa kasihan dan seterusnya gitu. How come gitu, gimana itu bisa terjadi? Silakan Dok Des. Selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera. Mimi kuti, pipi kuti, Bang. Tadi ya itu. Itu saya nyari di Google nggak ada, Dok. Ada, itu Minion yang punya. Oke. Jadi kalau disampaikan apa sih brainwash? Brainwash itu populer setelah perang bukan perang Vietnam, perang Korea. Ya. Jadi sebelum perang Vietnam, perang Korea yang orang-orang serdadu Amerika itu pulang dari perang Korea itu malah nyanyi lagu-lagu komunis gitu ya. Orang Amerika bingung, ini kena diapain ini orang-orang ya gitu. Tapi pada dasarnya ya, yang secara gampang saja, apakah kita pernah dicuci otak? Sering gitu.
gitu. Mas Abu itu sering dicuci otak itu. Misalnya itu, kenapa milih Rinso ketimbang Dino? Waktu dulu kan ada ya Rinso dan Dino. Kenapa kita jadi memilih Rinso gitu ya? Karena kita tiap hari dicuci otak kita oleh Chris Biantoro. Rinso membersihkan paling bersih. Nah, gitu ya. Itu dicuci otak kita. Dan selama puluhan tahun ya Indonesia ini, masyarakat Indonesia itu dicuci otak oleh Honda, sehingga sepeda motor itu ya Honda. Hondamu mereknya apa? Oh, Hondaku mereknya Yamaha gitu ya. Ini adalah teknik-teknik mencuci otak. Jadi iklan itu pada dasarnya adalah brainwash ya. Brainwashing, iklan sendiri itu brainwashing, dan itu secara neuroscience, secara jeli digunakan untuk Donald Trump untuk menang pada pemilu yang lalu. Dia mencuci otak dengan cara iklan. Karena Donald Trump itu melihat iklan bagaimana yang namanya Coca-Cola bisa menggusur Pepsi yang sudah bertahun-tahun bertengger di papan atas Amerika, atau KFC menggusur McD gitu ya, dengan tagline sederhana gitu ya, cuci otak itu ya. Nah, cuci otak. Nah, mengenai cuci otak yang disampaikan Cak Is tadi, bahwa kenapa yang namanya ideologi itu efektif untuk mencuci otak gitu. Kenapa ideologi itu, janji-janji di masa yang akan datang akan lebih baik gitu ya, ada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sekarang gitu ya. Itu karena narasi, memang pada dasarnya manusia itu dibesarkan oleh berbagai macam narasi yang tidak masuk akal gitu. Berbagai macam narasi, manusia itu dipaksa percaya sekaligus nggak percaya amat gitu ya. Itu narasi itu. Jadi kenapa kita itu mudah sekali dicuci otak kita. Sejak kecil kita ditanamkan untuk percaya berbagai macam narasi yang saling berlawanan. Narasi satu dengan narasi yang lainnya saling berlawanan. Dipercaya semua, sekaligus nggak percaya amat gitu ya. Misalnya orang itu dipaksa yakin bahwa Tuhan itu maha kuasa gitu. Maha kuasa. Artinya ya ngapain aja bisa gitu. Tetapi begitu diberitahu kalau dompetnya hilang itu dicuri Tuhan, nggak percaya dia. Gitu. Lu padahal seharusnya Tuhan Maha Kuasa bisa dong nyolong dompet gitu. Nggak bisa. Gitu. Itu hal-hal yang semacam ini karena kita narasi-narasi itu demikian banyak, yang satu dan yang lain saling bertentangan, kita harus percaya semua gitu. Sekaligus nggak percaya amat. Di Indonesia ini siapa yang nggak percaya tuyul? Mungkin saya aja yang nggak percaya, atau Cais nggak percaya tuyul. Hampir semua orang itu percaya, genderuwo, memedi, tuyul, tetean, percaya. Tapi begitu orang tanya tuyul itu ada loh tetangga itu, begitu orang yang punya misalkan Alfamart gitu, bosnya itu, terus kasirnya bilang, Pak, duit kita hilang dicolong tuyul, nggak percaya dia, nggak percaya itu. Mana ada polisi itu hilang gimana dicolong tuyul, nggak percaya polisinya, meskipun polisinya itu ya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala misalnya, itu yang bisa ngapain aja lah gitu ya. Itu adalah bagaimana otak kita itu mudah di brainwash itu, karena kita sudah terlanjur percaya dengan berbagai macam narasi yang saling bertentangan, sekaligus nggak percaya amat gitu. Nah, memang ada orang-orang tertentu yang lebih mudah di brainwash ketimbang orang-orang yang lain gitu. Ada gitu. Misalnya apa? Ya kalau tadi disampaikan oleh Cais, bagaimana yang namanya ideologi itu bisa dengan mudah gitu ya, memaksa seseorang melakukan hal-hal yang di luar nalarnya gitu. Nah, gampang saja. Ya, itu tidak hanya agama gitu ya, tidak hanya agama, ideologi ya banyak gitu ya. Dulu zaman tahun 80, tahun 79, 78 ada kelompok teroris dari Italia yang terkenal itu, menculik Aldo Moro, waktu itu presidennya. Menculik, dan Aldo Moro ditemukan meninggal di bagasi mobil gitu ya. Namanya Brigade Merah gitu, Brigade Merah. Di Jerman juga ada kelompok yang namanya Baader-Meinhof gitu ya. Ini kelompok-kelompok teroris itu ya. Dan ada lagi yang kemudian peristiwa meledaknya Pan Am dan Lockerbie itu ya, tahun-tahun
Itu yang namanya siapa namanya Usama bin Laden belum populer lah itu, belum populer, belum nongol gitu ya. Tapi kelompok-kelompok teroris itu banyak dan mereka memang dicuci otaknya akan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Gampang. Misalnya aja lah ya ini, misalnya ada orang yang tidak pernah kenal agama Islam misalnya ya, dari kecil nggak pernah dia itu apa namanya belajar agama Islam. Untuk yang namanya nyantri, ngaji aja sore-sore nggak pernah gitu ya. Tapi begitu terus kemudian dia masuk di universitas, wah ini apa ya, misalkan fakultas kedokteran gitu, ketemulah guru baru. Dia nggak bisa apa-apa, nggak pernah tahu apa-apa soal agama Islam. Terus ditepuk-tepuk pundaknya, masa depan Islam ada di pundakmu. Apa nggak besar kepala digituin itu ya. Wah itu kalau begitu tuh dia, wah sudahlah dia apapun dilakukan itu ya. Dia akan lebih percaya gurunya ini pada ibu daripada ibu bapaknya. Kenapa? Gurunya muji-muji terus, ibu bapaknya marah-marah itu gitu ya itu. Ini cara mencuci otak yang yang sederhana sebetulnya. Hanya saja perilaku terorisme itu hampir semua teroris kalau tidak bisa dikatakan semua, ya, hampir semua itu adalah mereka yang di bawah sadarnya, ya, subconscious, dia menyadari, dia tahu bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa, gitu ya, dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Gitu. Makanya yang namanya terorisme itu cuma heboh aja. Teroris itu pada dasarnya orang-orang yang tidak punya sumber daya cukup untuk melakukan gerakan. Gitu. Kalau sumber dayanya cukup, kayak ISIS itu, dia perang gitu, membentuk angkatan perang gitu ya. ISIS bukan teroris gitu ya. Dia membentuk angkatan perang, dia mempunyai senjata macam-macam. Kalau yang namanya teroris itu dia tahu bahwa dirinya bukan apa-apa dan tidak akan menghasilkan apapun. Makanya tidak ada teroris itu menguasai negara. Nggak usahlah negara, kecamatan aja lah, nggak ada yang bisa dikuasai oleh teroris itu. Jadi yang namanya terorisme itu hanya menyebar ketakutan aja. Dia paham betul bahwa itu akan menyebar ketakutan, gitu ya, memberikan ketakutan. Sebetulnya yang tahu betul itu dedengkotnya sih. Yang disuruh-suruh itu nggak tahu gitu. Yang disuruh-suruh itu ya dijanjiin surga lah, dijanjiin kehidupan yang lebih baik lah. Oh, nanti ada Valhalla lah, kamu mati, ada apa namanya, diterima di Valhalla gitu. Hal-hal yang semacam itu karena orang lain tidak mempunyai pilihan yang lebih baik daripada mendapatkan janji-janji yang gak jelas itu ya. Tapi pada dasarnya pemimpin teroris itu, mereka itu bukan individu atau kelompok yang mempunyai sumber daya cukup untuk melakukan gerakan melawan yang namanya kekuasaan atau kekuatan yang sudah established gitu. Nggak ada. Jadi kalau Yuval Noah Harari itu menggambarkan itu apa? Jadi yang namanya terorisme itu pengen menghancurkan, misalnya terorisme itu seperti seekor lalat yang ingin menghancurkan sebuah restoran gitu. Pengen menguasai sebuah restoran, dia tidak bisa melakukan sendiri. Lalat itu masuk ke telinganya kerbaunya ngamuk, yang namanya restoran itu diobrak-abrik sama kebonya. Setelah itu ya selesai gitu aja gitu. Ya, lalat tidak akan bisa menguasai yang namanya restoran. Itu juga nggak bisa gitu. Sama dengan Usama bin Laden gitu ya, ngebom Amerika debuer gitu. Wah, heboh semua ya. Tapi Usama bin Laden tidak akan bisa mengalahkan Amerika. Ya heboh aja gitu ya. Indonesia juga gitu. Trio bomber Bali itu apa yang dihasilkan? Cuma kehebohan. Bentar. Teman-teman Ibu dan Bapak, suara saya masih aman nggak? Oh, aman. Oke. Aman. Oke, bentar nih Dok Des lagi freeze dulu nih kayaknya. Ini ilmunya lagi keluar kayaknya nih. Oke, sambil nunggu Dok Des. Oke ya, kita capture dulu kalimatnya. Kita kembali dulu ke Cais. Oke ya, sambil kita nunggu Dok Des. Cais, tadi ada kata yang menarik bahwa ideologi itu amat efektif untuk masuk dalam tanda petik brainwash gitu. Apa pandangan Cais tentang ideologi dan keefektivitasannya terhadap terorisme ini gitu? Silakan Cais. Ya, memang saya sering kali mengatakan ya bahwa tadi saya sebenarnya mau ngomong begini tadi ke Dok Des. Saya bukan hanya takut tuyul hari ini. Bukan tidak percaya tuyul hari ini. Saya juga nggak percaya ACT.
Iya, lagi heboh banget ACT ya hari ini ya. Saya besok di TV One ngomong soal ACT. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Yang jelas saya nambah satu aja ketidakpercayaan saya. Dulunya hanya tuyul, sekarang nambah ACT. Apalagi ada berita sore tadi ada aliran dana ke istri ketiga. Buset. Iya. Itu mengerikan sih. Jadi memang begini ya, saya sering mengatakan bahwa agama itu bukan ideologi, tapi tafsir-tafsirnya ideologis. Nah, tafsir-tafsir inilah yang berusaha dijejalkan paksa kepada orang untuk berusaha menguasai orang supaya melakukan resistensi dan melakukan upaya-upaya menebar ketakutan itu. Kalau kita lihat ya di tahun 96 di Amerika misalnya Timothy McVeigh di Oklahoma Building. Ini kan sebenarnya sederhana sekali. Dia terpapar oleh kepercayaan tentang krisis kepercayaan sebenarnya terhadap orang-orang politisi Amerika lah kurang lebih seperti itu. Dia terpapar aliran kanan, lalu dia melakukan upaya peledakan itu. Saya sepakat dengan Dok Des misalnya tentang pelaku bom seperti Amrozi, Imam Samudra dan sebagainya ini memang hanya menebar ketakutan saja. Tapi ketika dia bertemu dengan satu kelompok dengan enklave yang lebih besar, dia pasti akan melakukan akselerasi itu dan akan berusaha untuk melakukan aksi-aksi revolusioner untuk bisa menguasai satu entitas yang lebih besar. Nah, ini memang polanya seperti itu. Sama seperti hari ini misalnya ajaran-ajaran khilafah di Indonesia ini, kalau dengan istilahnya Yuval Harari itu benar sekali, memang ini lalat ini tidak akan bisa menenggelamkan bangsa ini, tapi dia akan masuk ke telinga kerbau gitu untuk mengamuk sejadi-jadinya hingga akhirnya betul-betul sebuah restoran itu tumbang gitu. Nah, itu yang kita takutkan. Ada gelombang-gelombang besar yang kemudian melakukan kasarnya gitu ya, revolusi merangkak seperti yang dilakukan Taliban misalnya. Dia berawal dari satu kelompok kecil, dari kelompok yang tadinya memang melakukan aksi teror secara terpisah di beberapa distrik. Tapi secara perlahan dia melakukan rangka-rangka gitu, crawling revolution, menguasai distrik demi distrik ketika kekuasaannya membesar, hingga akhirnya kelompok-kelompok kota, kelompok-kelompok moderat ini kemudian tidak berdaya, dan akhirnya betul-betul Kabul itu bisa dikalahkan, bisa ditumbangkan, dikuasai, dan Amerika betul-betul kabur gitu. Persoalan Amerika ini kabur karena dia sudah terlalu desperate misalnya itu lain cerita. Tapi pada akhirnya memang kelompok teror ini ketika berbicara dalam kelompok yang kecil-kecil ini memang masih belum pada taraf yang mengkhawatirkan. Ini memang masih bisa dikatakan kehebohan-kehebohan lokal saja, menebar ketakutan yang sangat sektoral saja. Tapi ketika dia mulai membesar dengan pohon faktornya. Nah, seperti di Indonesia misalnya ada satu kelompok yang menjadi embrio berbagai kelompok teror, misalnya JI. Kemudian dia melebur dengan kelompok-kelompok NII, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, Khilafatul Muslimin, dan kelompok-kelompok pengusung khilafah dengan tujuan yang sama ini. Maka ini sebenarnya bukan hanya seekor lalat, bukan hanya seekor kerbau. Ini sudah betul-betul satu kumpulan kerbau yang akan menenggelamkan. Memang polanya memang seperti itu. Kalau kita perhatikan misalnya Al-Shabaab di Somalia, ini dimulai dari hanya 30 orang dalam ketentaraan Somalia. Boko Haram juga seperti itu. Dan bahkan di Syria itu ada 600 orang yang terpapar dengan doktrin teror ini. Mereka melakukan aksi-aksi teror secara sektoral awalnya, lalu dia berkolaborasi membentuk satu entitas bernama Free Syrian Army, berkolaborasi dengan Jabhatun Nusra, berkolaborasi dengan Liwa'ut Tauhid, sehingga akhirnya menjadikan satu negara itu berkembang konflik hingga hari ini. Memang polanya seperti itu. Teror-teror yang secara individual inilah yang kemudian membentuk jaringan-jaringan baru seperti ulat gitu ya. Dan ketika ulat itu sudah berkumpul, dia akan sanggup untuk merobohkan satu pohon gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau melihat polanya. Nanti saya akan cerita bagaimana sih orang itu bisa terpapar dan mau melakukan aksi teror yang sebenarnya utopis itu. Okay. Nah, nanti akan saya ceritakan. Ini Pak Dokdes sudah ini. Siap. Thank you, Dok. Dokdes. Dok, sorry tadi loncat dulu ke Cais karena kita iya nggak apa-apa. Ya, oke. Tadi Dokdes sampai si tiga bomber Bali tuh. Silakan boleh dilanjut, Dok. Silakan. Iya. Jadi yang disampaikan Cais tadi itu
Iya, semua benar itu ya. Hanya saja yang namanya terorisme itu, kalau dia sudah berhasil menghimpun berkelompok beberapa, dia menjadi tentara gitu. Persoalannya benar, bisakah tentara itu betul-betul mengganti kekuasaan gitu. Nah, sebetulnya mengumpulkan beberapa orang, mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar, itu adalah satu hal. Mengganti kekuasaan itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Mengganti kekuasaan adalah hal yang berbeda. Itu ini sudah jadilah, jadi sudah sejarahnya memang begitu ya. Mulai tahun 84 ya, tahun 85 pada saat yang namanya Corazon Aquino itu menumbangkan yang namanya Ferdinand Marcos gitu ya. Orang lah, Filipina itu keluar semua pakai baju kuning ya, dengan teriakan Laban gitu ya. Wah, kemudian Corazon Aquino naik tampuk pimpinan menjadi presiden. Siapa yang berkuasa? Ya teman-temannya Marcos semua. Teman-temannya Marcos saja itu. Juan Ponce Enrile, ya, terus kemudian apa lagi? Banyak sama itu adalah tentara-tentara orang-orang dekatnya Marcos itu ya, Fidel Ramos, semuanya itu. Sama dengan di apa namanya di Rumania waktu itu, di Rumania ya, Ceausescu ditumbangkan dengan kalimat satu aja, Timo Sara gitu. Langsung tumbang. Tapi kemudian yang menjadi penguasanya siapa? Konco-konconya juga Ilon Ilescu gitu ya. Enggak ada, memang negaranya ganti dari negara komunis jadi negara republik, tapi orangnya itu saja. Mesir juga demikian gitu ya. Mesir juga demikian, ngumpul buahnya di lapangan. Terus kemudian siapa yang berkuasa? Ya orang-orang itu lagi. Yang teriak-teriak kembali lagi lah jadi petani, jadi pekerja biasa gitu. Jadi ya kekuasaan itu seperti itu. Seperti kalau kita contoh sekarang misalnya kita melihat Taliban gitu ya. Taliban itu merebut daerah itu adalah satu hal. Terus tapi menjalankan pemerintahan itulah hal yang berbeda gitu. Dia nggak bisa loh itu. Memang dia bisa menyebar teror aja, tapi membentuk sebuah negara yang nggak bisa dia. Ekonominya hancur lah gitu ya. Jadi sebetulnya de facto yang namanya Taliban tidak menguasai Afghanistan, tidak gitu. Dia sekarang itu menjadi gerombolan yang membuat kerusakan di sana sini aja, tapi dia tidak bisa membuat yang namanya struktur pemerintahan yang sudah baku gitu. Karena yang namanya kekuasaan dari dulu ya bagus sih gitu ya. Misalnya raja itu dari dulu kan digambarkan selalu lah ya, gambaran raja itu di buku-buku itu raja adalah yang luhur budinya segala macam. Ya, kesadisan raja itu tidak pernah digambarkan. Padahal mana ada yang raja yang nggak sadis. Kalau nggak sadis nggak pernah jadi raja, dia nggak mungkin gitu ya. Sultan Agung itu, waduh kalau di Babatan Jawa itu nggak ada jeleknya sama sekali, sampai Sunan Kudus saja kalah sakti gitu ya. Itu. Padahal kan dia tiap 40 hari itu lawan-lawan politiknya dikasih makan buaya, disuruh nonton orang, seorang orang takut sama dia gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini pada dasarnya orang-orang ini memberikan ketakutan kepada masyarakat gitu ya. Tapi itu kan dulu gitu ya, pada zaman yang namanya monarki. Nah, sekarang yang di zaman yang namanya kekuasaan itu ya dalam tanda kutip ada di tangan bersama gitu ya. Meskipun ya adalah pembagian kekuasaan itu memang begitu. Otak kita memang sangat kompatibel dengan yang namanya hierarki. Tidak ada itu. Presiden pun begitu jadi presiden kita perlakukan seperti raja, anaknya seperti putra mahkota gitu. Itu lumrah gitu ya. Otak kita juga demikian. Hanya saja kalau kita kembali lagi melihat perilaku terorisme gitu, persis yang dikatakan Cais tadi, bahwa begitu dia mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan yang lebih banyak, mereka bukan teroris lagi gitu. Mereka jadi tentara gitu. Bukan. Kalau sudah jadi tentara dia nggak menyebar teror. Mereka malah mencoba memberikan kesan bahwa mereka berkuasa, mereka harus dipercaya, mereka ini melindungi ada orang-orang di sekitarnya yang di pihak mereka. Terorisme nggak kenal pihak gitu. Terorisme hanya menebar ketakutan aja. Misalnya kalau kita melihat ya kejadian yang paling spektakuler 911 ya, itu spektakuler. Tapi apa
Apa yang dimaui oleh penyerang Twin Tower itu? Nggak jelas itu. Nggak jelas itu, nggak ada yang tahu gitu. Apakah dengan demikian, kalau seandainya pun ya kemudian Amerika itu keluar dari Afghanistan, apa ya mereka menguasai Afghanistan? Ya enggak juga. Gitu ya. Bikin kisruh aja gitu. Tapi ya dunia ini berjalan dengan hukumnya. Kalau ada advantage, lalu ada disadvantage-nya gitu ya. Bom 911 itu memberikan sumbangan penggerak roda ekonomi yang luar biasa. Gitu. Ada yang namanya bisnis-bisnis baru yang berkaitan dengan terorisme, gitu. Ya, gitu. Ada pengecek alat, macam-macam itu. Bayangin aja, gara-gara Amerika dibom, seluruh hotel di dunia itu mempekerjakan karyawan baru. Loh, itu kan menghasilkan duit itu ya. Jadi kita melihat segala sesuatunya itu kalau kita melihat ya. Kalau ada keuntungan mesti ada kerugiannya. Dunia ini kan cuma zero sum game aja, permainan impas-impasan. Kalau kita itu tidak pernah ada bom Bali, tidak pernah ada bom Twin Tower itu, kita masuk di hotel nggak pernah itu dipakai alat, dipakai ini bisnis miliaran dolar juga ini. Kalau kita melihat dalam hal ini hanya saja perilaku terorisme itu yang membangkitkan kita semua seperti itu. Semua ketakutan gitu ya. Semua ketakutan. Yang dibom di Amerika, semua ketakutan di Eropa, semua dicatat gitu ya. Yang namanya di bandara dulu sebelum ada bom Amerika itu, check-in itu cuma 10 menit 15 menit selesai. Sekarang 1 jam nggak selesai itu. Sepatu dilepas, masuk yang namanya detektor gitu ya. Dan itu semua penggerak roda ekonomi. Saya tidak mengatakan bahwa terorisme dalam hal ini itu bermanfaat, bukan itu. Yang namanya ketakutan kita terhadap terorisme itu malah memberikan, kadang-kadang kita melihat ini overacting ini. Bukan overacting, karena itu ketakutan. Bayangin bom diledakkan, di Jakarta juga pernah seperti itu. Akhirnya ya hotel-hotel seluruh dunia itu mempekerjakan pekerja-pekerja baru yang kalau ditanya, cari apa Pak? Bom. Bapak pernah lihat bom? Nggak pernah. Gitu. Jadi cari apa coba? Nggak apa gitu. Mereka tiap di gerbang dia lihat gitu. Bapak pernah lihat bom? Nggak pernah. Lah yang Bapak cari apa gitu. Saya pernah guyon-guyon gitu. Ya Pak, ini kan cari duit. Ya bagus gitu ya itu. Nah, dalam hal ini perilaku perilaku kita itu mudah ditebak. Jadi kalau misalkan ada orang yang nakut-nakuti, semua ketakutan gitu ya. Perilaku terorisme karena manusia itu memang tidak menyadari bahwa terorisme itu tidak akan menghancurkan mereka, hanya menakut-nakuti saja. Dan dengan demikian terorisme itu berhasil terorisme itu. Sampai ada yang namanya Densus itu. Ya betul sih, itu harus itu. Kenapa? Lah, tugasnya negara yang melindungi warga negaranya itu ya. Harus dia ada badan khusus yang menanggulangi terorisme. Bukan hanya di Indonesia, di mana-mana juga ada. Tapi itu terbentuk karena otak kita demikian. Begitu menanggapi teror, wah kita itu langsung, bahkan yang namanya duit yang dikeluarkan terorisme itu nggak ada apa-apanya lah dengan lembaga anti teror. Gitu. Nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi itu kan juga memberikan benefit lagi, banyak orang yang dapat pekerjaan, ya baguslah menurut saya. Itu. Oke. Pokoknya semua juga konsekuensi ya Dok ya poinnya. Iya, itu ada konsekuensinya. Mantap Dok, thank you Dok. Oke, kita kembali ke Cais karena tadi Cais bilang bahwa mau menjelaskan gimana sih orang sampai bisa terpapar, mau melakukan sampai dengan rela melakukan gitu. Monggo Cais. Ya, saya sedikit cerita lah ya. Tadi saya itu kalau karena saya berhadapan dengan dokter gitu, dengan dokdes, saya matikan video itu lagi ngisep rokok. Jadi nah, berarti kalau dokdes lagi matiin berarti lagi minum gitu kira-kira ya. Iya, ini soalnya ini minumnya ini mereknya Meteor. Oke, monggo Cais silakan. Jadi begini ya, karena saya kebetulan memang sering bertemu dengan orang-orang yang baru ditangkap, termasuk orang yang sudah inkrah keputusan hukumannya, bahkan saya bertemu dengan orang yang sudah keluar dari penjara. Dari situ bisa kita lihat ya, bagaimana proses
proses orang itu ketika masih fresh gitu ya, masih subconscious mind-nya itu masih terjajah gitu ya, oleh pemikiran-pemikiran yang membuat dia itu nekat untuk melakukan aksi teror misalnya. Ini memang pertamanya karena yang saya hadapi ini adalah berbasis agama, memang saya berusaha membedahnya secara pemikiran-pemikiran yang sifatnya teologis. Ya memang ya itu saya bilang tadi, mereka ini dijejali dengan mimpi-mimpi bahwa kalau ingin menegakkan agama kamu, maka kamu harus melakukan perlawanan. Misalnya begini, seorang anak misalnya umur 17 tahun di Poso yang saya temui, yang baru ditangkap kira-kira 2 bulan yang lalu. Dia ini kan tergabung dengan satu kelompok 36 orang, kalau nggak salah ya jumlahnya. Mereka akan berniat untuk naik ke Gunung Biru melakukan perlawanan. Jadi setelah berkelompok memang kita menyebutnya kombatan biasanya. Saya sendiri menyebutnya kombatan. Jadi teror itu kalau masih berbentuk terpisah-pisah gitu. Ini benar, saya sepakat dengan Cak Dokdes ya. Setelah mereka berkelompok dan melakukan perlawanan bersenjata, kita menyebutnya sebagai kombatan. Nah, mereka kombatan ini akan pergi ke atas Gunung Biru untuk menggantikan kelompok Ali Kalora yang sudah dihabisi lah, tanda kutip ya. Nah, mereka ingin menggantikan itu. Satu hal, anak ini sebenarnya punya nilai akademis bagus di SMA 1 di Poso. Tapi kemudian dia terpapar karena dia beri pemahaman bahwa semua negara ini dibentuk oleh uang riba misalnya. Ini satu contoh. Uang riba ini dibangun untuk membangun negara ini. Yang kedua adalah negara ini bernaung di bawah undang-undang ciptaan manusia. Sementara undang-undang ciptaan Tuhan itu baku dalam agama. Orang yang bernaung di bawah undang-undang ciptaan manusia ini sama saja dengan kelompok-kelompok jahiliyah ketika agama itu masih belum turun, ketika Islam belum turun. Jadi orang se-Indonesia ini sama dengan orang jahiliyah, dan anak ini harus menjadi toliah gitu ya, kesatuan elit kecil yang harus mampu melakukan perubahan seperti zaman Nabi. Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang menggugah dia untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Karena negara ini togut dan semuanya dibangun dengan uang riba, maka dia harus membebaskan dari itu. Oleh karena itu, dengan segala kemampuannya, meskipun dia tidak mampu untuk menumbangkan negara ini, setidaknya dia akan mati dalam melakukan amaliyah jihadnya. Nah, ini yang diberikan pemahaman kepada mereka. Mereka sudah tahu bahwa dengan kekuatan 36 orang tidak mungkin akan bisa menumbangkan Indonesia. Tidak mungkin bisa menumbangkan Pancasila misalnya. Mereka sudah diberi pemahaman itu. Tapi setidaknya jika dia mau bergerak untuk melakukan jihad, matinya itu masuk surga. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang dijejalkan kepada kelompok-kelompok orang seperti ini. Lalu mereka ini berusaha punya giroh untuk membela agama, menjayakan agama, meskipun dengan segala kekuatan yang dimiliki. Kalau kita lihat memang persenjataannya nggak ada. Mereka ini hanya punya persenjataan airsoft gun yang dimodifikasi misalnya, dengan anak panah, dengan artinya secara kombatan ini tidak memenuhi unsur untuk bisa dikatakan sebagai kekuatan militer, karena memang peralatan militernya nggak ada. Tapi dari sini kemudian orang-orang seperti ini kalau kita diamkan, mereka pasti akan menganggap bahwa orang-orang yang berbeda dengan dirinya ini adalah musuh yang harus dibinasakan. Makanya kombatan-kombatan di Gunung Biru itu turun gunung, menjumpai pekebun-pekebun, itu misalnya ditebas lehernya. Karena dia menganggap ini adalah bagian dari perlawanan. Dengan menebas pekebun-pekebun petani cengkeh itu, tentu saja mereka tahu ini tidak akan mematikan Indonesia. Tapi dengan cara menebar ketakutan seperti itu, dia menunjukkan eksistensinya. Kalaupun saya terbunuh, ya sudah, saya masuk surga. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang diberikan kepada kelompok-kelompok teror seperti ini, anak yang di Poso, kemudian anak yang kemarin, anak di bawah umur yang ditangkap di Bali, ini semua punya pemahaman-pemahaman seperti itu, bahwa dalam keadaan diam pun dia harus menjadi jundullah, gitu, menjadi tentaranya Allah, dalam keadaan diam pun. Apalagi dia mau melakukan aksi-aksi amaliyah. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang juga terjadi di Somalia, Boko Haram. Makanya tangkapan-tangkapan Densus belakangan ini memang lebih menyasar lebih banyak anak-anak muda memang. Karena anak muda ini bagi kelompok teror ini dianggap sebagai investasi ideologi masa depan dan juga askari-askari masa depan.
Nah, kalau kita perhatikan ya, kelompok Laskar At-Taiba, kelompok Jabhatun Nusra, ini memang didominasi oleh anak muda belakangan ini. Termasuk kombatan-kombatan overseas, cross border yang dihimpun oleh mereka, ini memang rata-rata anak muda memang. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa keterpaparan mereka ini ketika ada infuse konsep-konsep ketuhanan di dalamnya, bahwa kemartiran itu, mati syahid itu, jangan lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Cai, sedikit lagi, nanti ini akan saya lempar ke Dok Des. Di Indonesia akhir-akhir ini nggak tahu ya Cai, dengan berita-berita yang kekinian gitu, nggak tahu, saya awam gitu ya. Tetapi benar nggak sih perasaan atau apa yang saya lihat gitu ya, bahwa tingkat berita tentang teroris, apa yang masuk terpapar dan seterusnya itu ada peningkatan gitu. Apakah terjadi seperti demikian, Cai? Ya memang kita kalau ingin menggunakan indeks penangkapan Densus 88 misalnya dalam 3 tahun terakhir, 2020, 2019, 2020, 2021 hingga pertengahan tahun ini memang rata-rata 350. Nah, artinya apa? Ini mereka berdiaspora kemana-mana dan memang ini adalah produk dari yang namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Ini kecanggihannya di situ. Karena memang Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 itu nunggu actus reus dulu. Nunggu kejadian bom dulu, baru pelakunya bisa ditangkap. Setelah korban bergelimpangan baru ditangkap. Nah, hari ini Indonesia sudah punya undang-undang pencegahan untuk, penindakan untuk pencegahan. Namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Orang baru berniat itu sudah bisa ditangkap. Nah, ini kenapa agak sedikit menggelembung tangkapan itu, karena memang Indonesia hari ini tidak boleh menunggu ledakan bom terjadi baru ada penangkapan. Jadi ketika mereka sudah melakukan eskalasi persiapan-persiapan teror, misalnya latihan-latihan militer, latihan menembak, latihan memanah, mengumpulkan bahan baku bom, ini sudah bisa ditangkap. Makanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ini menurut saya ini adalah masterpiece. Karena kalau tidak, mungkin ledakan bom sudah terjadi di mana-mana. Seperti kata Dok Des tadi, ini memang intinya ingin menebar ketakutan. Karena satu kelemahan kelompok teror ini memang menciptakan momentum terornya, menciptakan momentum revolusinya itu sulit. Kalau mereka itu tidak bergabung dalam satu kelompok besar. Nah, terpecah-pecah dalam bentuk-bentuk organisasi terbatas ini, mereka pasti akan kesulitan melakukan revolusi. Nah, apa yang mereka lakukan hari ini adalah membentuk kekuatan-kekuatan di bawah permukaan, underground. Mereka membentuk toliah-toliah, membentuk intelijen sel tidur ya, yang mereka sebut dengan marhalah-marhalah, dengan tahapan-tahapan. Ketika negara ini terlibat dalam insurgensi atau political unrest, mereka akan keluar dari bawah permukaan dan akan berusaha mengambil kesempatan di situ untuk bisa menguasai negara ini. Ini memang eskalasinya seperti itu. Kalau kita lihat Arab Spring, termasuk tadi Dok Des sudah cerita soal Morsi di Mesir. Ini kan memang orang-orang yang berteriak di Tahrir Square ini pada akhirnya memang tidak memiliki kue kekuasaan. Akhirnya Morsi yang berkuasa. Nah, ini memang pola-pola seperti inilah yang dimanfaatkan oleh mereka. Orang-orang di Tahrir Square itu tidak semuanya Ikhwanul Muslimin. Itu adalah orang-orang yang sudah muak dengan pemerintahan sebelumnya, tapi ketika terjadi political unrest di Tahrir Square, kelompok Ikhwanul Muslimin mengambil alih itu dan hingga akhirnya memegang tampuk kekuasaan. Polanya memang selalu seperti itu. Oke, mantap, terima kasih Cais. Nah, Dok, ini menarik Dok. Ini kan meningkat nih, ada nggak sih kaitannya sama 78,4 yang kemarin kita bahas Dok? Ada nggak kaitannya kira-kira? Silakan Dok. Ya, kalau pertanyaannya ada kaitannya itu hampir bisa dipastikan ada kaitannya gitu. Karena kalau kita mengatakan bagaimana sih supaya kita itu tidak mudah, bagaimana supaya cuci otak macam gini tidak terjadi gitu. Jawabannya tidak bisa. Oke. Kenapa? Loh, tidak bisa. Orang kita mengharuskan punya keyakinan gitu. Kalau sampean tidak punya keyakinan dimarahin ibu sampean loh, saya dari kecil mau nggak punya iman gitu ya. Ini adalah hal-hal yang saling berhubungan gitu ya. Sama seperti ini ya, ini mesti Cais ini ya. Saya sangat menghargai orang-orang seperti Cais itu ya. Banyaklah seperti Cais ini di Indonesia ya, yang dengan sudut pandang agamanya dia terus kemudian mengkritik atau bahkan mencoba
memukul balik yang namanya terorisme. Tapi dalam hal ini, duanya itu berkaitan. Gitu. Tidak ada agama yang tidak rentan terhadap cuci otak. Orang agama dari kecil dicuci otaknya kok. Gitu. Dari kecil gitu ya. Dari kecil agama itu mencuci otak anak kecil itu ya. Ini udah kasih tahu begini, Tuhan itu 1,5 loh nak, nggak 2 gitu. Ada gitu kan. Dan by the way nggak pernah ditawarin juga ya dok ya waktu lahir mau jadi apa nggak pernah ya. Enggak loh, anak itu juga nggak pernah nanya Tuhan itu ada berapa itu. Orang tuanya yang ngasih tahu Tuhan ini nak jumlahnya 1,5 nggak kurang dan nggak lebih gitu ya itu dicuci otaknya. Ada yang oh Tuhan tuh jumlahnya adalah 1,9 nggak kurang dan nggak lebih. Kalau lebih dari itu aneh, kalau kurang dari itu juga nggak mungkin gitu. Itu kan cuci otak namanya gitu ya. Terus kemudian makanya yang namanya filsafat itu adalah kebalikan dari agama. Kalau filsafat itu adalah mempertanyakan hal-hal yang tidak ada jawabannya. Kalau agama itu menjawab hal-hal yang nggak ada pertanyaannya. Orang kecil nggak pernah nanya, nggak tahu gitu ya. Itu pada dasarnya anak kecil dicuci otaknya dengan yang namanya keyakinan, apapun lah keyakinannya itu ya itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya kita tidak bisa di brainwash, jawabannya ya hilangkan dulu itu kamu mencuci otak anak kecil dengan segala macam keyakinanmu gitu. Kalau itu dilakukan baru kita ngomong boleh bisa. Tapi orang kita itu dasar negara kita itu harus berkeyakinan ya. Kalau nggak yakin gimana? Jadi artinya tidak ada satu keyakinan pun yang tidak rentan terhadap cuci otak gitu ya. Di Jepang itu juga ada kelompok-kelompok terorisme yang pernah melakukan pembunuhan massal gitu ya, nggak banyak, nggak sampai jutaan sih gitu. Hanya saja semua keyakinan, ideologi kan juga termasuk keyakinan. Bahkan uang pun juga termasuk keyakinan gitu ya. Tapi itu keyakinan yang paling sehat ya di antara sekian banyak keyakinan tentang uang yang paling sehat gitu. Logikanya paling jalan gitu. Soalnya bikin damai ya. Semua orang beragama pakai uang aman gitu juga ya. Balik lagi. Nah, jadi kalau ada untung ini Cak Dokdes ini lagi di Eropa ini. Kalau di Petamburan bahaya ini. Diparani. Ini adalah hal yang tapi sekali lagi ya, kita tidak ada satu advantage yang tanpa disadvantage atau sebaliknya gitu. Kita pernah membicarakan bahwa spiritualisme atau religiusitas itu mempunyai keuntungan yang bisa membuat kita itu mempunyai ikatan kelompok yang sangat kuat gitu. Tetapi ada hal-hal yang harus dibayar dengan itu ya, yang harus dibayar dengan kita mendapatkan keuntungan ikatan kelompok. Kenapa? Karena kita mudah mengikat kelompok. Orang yang kita ikat itu memang mudah sekali di drive untuk melakukan yang mereka itu nggak paham. Misalnya yang paling besar aja perang salib yang mengobarkan siapa? Paus Urban III gitu. Paus Urban III mengobarkan perang salib. Wah, pertanyaannya, emang Paus ikut perang? Nggak ikut gitu ya. Sama lah dengan orang-orang itu. Kita membela NKRI, membela darah. Emang presiden kita ikut perang? Ya enggak lah. Gitu. Emang Pak Karno ikut perang? Ya enggak. Yang perang itu. Bung Tomo aja. Bung Tomo itu, dia itu hanya ada di belakang. Arek-arek Surabaya. Itu. Yang mati ya orang-orang yang gampang diprovokasi. Itu. Bung Tomonya itu di belakang radio. Bung Tomo itu lucu. Ada kisah unik pada Bung Tomo. Bung Tomo itu ya lucu. Dia memberikan semangat kepada tentara-tentara reguler. Tentara reguler yang ada di Bumi Moro. Lah, orang Inggrisnya dengar. Maunya memberi semangat tapi menunjukkan lokasinya. Tentara kita yang di Bumi Moro. Itu adalah hal bahwa bagaimana orang itu mudah dengan kalau dia mempunyai kemampuan bahasa yang meliuk-liuk seperti Bung Tomo gitu ya, dia bisa mendrive orang itu. Bayangin aja 150.000 orang mati melawan tentara Inggris gitu ya, sampai bingung itu yang perang itu arek-arek Surabaya itu bingung juga itu perang melawan Inggris yang dirobek bendera Belanda. Yo nggak bingung Pak, nggak gitu coba deh. Perang itu melawan Inggris yang jadi akhirnya dalam kekalutan seperti itu logikanya memang nggak jalan gitu. Jadi dalam satu hal kalau kita itu bagaimana cuci otak itu tidak dihilangkan, jawabannya tidak bisa.
sepanjang kita menganggap yang namanya keyakinan itu hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan sampai sekarang manusia itu hidup dalam keyakinan. Tidak ada orang yang tidak hidup dalam keyakinan. Saya misalnya yakin banget sama yang namanya uang ini gitu. Kalau saya yakin banget, saya itu keyakinan saya itu mendekati 100%. Pokoknya kalau saya pegang duit yang gambarnya Benjamin Franklin itu, saya percaya ini adalah 1.500.000 sekian. Saya bawa ke seluruh dunia, keyakinannya sama gitu ya. Jadi keyakinan orang itu sulit dihilangkan gitu, terutama keyakinan itu. Meskipun saya sendiri kalau ditanya, berpegang pada keyakinan enggak gitu. Berpegang pada apa? Pada konsekuensi gitu. Tapi saya punya keyakinan tentang apa? Tentang uang. Pokoknya maju tak gentar membela yang bayar gitu ya, Dok. Iya. Oke, thank you. Nah, Dok, dikit lagi ke Dok, nanti saya loncat ke Cak Ed. Kita bicara tentang deradikalisasi, Dok. Deradikalisasi berarti kan merubah dari teroris tadi yang dia punya sifat teroris, dia udah masuk terpapar dan dia mau dinetralkan kembali gitu. Nah, gimana tuh struktur otak kita tuh bisa seperti itu nggak sih, Dok? Sebetulnya silakan. Ya, benar, itu deradikalisasi. Itu kalau deradikalisasi itu kita sudah paham lah ya secara neurosains bagaimana orang-orang yang radikal itu bisa diarahkan untuk less radikal atau bahkan radikalless gitu ya. Jadi tidak ada radikal. Ya dibangun empatinya gitu. Hanya saja membangun empati itu bukan dengan tausiah atau dengan ceramah itu, tapi dengan latihan gitu. Latihan. Dan itu terjadi itu. Dia dilatih untuk berempati. Akhirnya itu anggota tim pengebom Bali itu sekarang yang di penjara itu muncul itu yang namanya empatinya. Dia betul-betul anti yang namanya terorisme itu. Dia ngomongnya bijaksana ya, dalam artian dia yang namanya terorisme itu memang jahat gitu ya. Itu kenapa? Di lembaga pemasyarakatan itu ada kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung maupun langsung itu membangkitkan empatinya itu. Bekerja sama, membuang sampah di tempatnya, antri gitu ya, mentaati aturan gitu. Itu adalah latihan-latihan untuk meningkatkan empati. Begitu empatinya meningkat, dia akan enggan, disadari atau tidak, menyakiti orang lain, apapun alasannya gitu ya. Sementara memang ada sumber-sumber moral yang bisa memaksa orang baik melakukan kejahatan, itu ada gitu. Ada sumber-sumber moral ya. Memaksa orang baik melakukan kejahatan, menyembelih anaknya boleh, anaknya kalau anaknya itu melakukan hal-hal yang melawan kelompok gitu. Ini adalah akan bisa dikikis atau direduksi gitu ya dengan melatih empati gitu. Dan melatih empati itu nggak rumit sebetulnya. Gitu. Melatih empati itu ya dilatih bahwa ini kamarnya orang lain. Kalau kamu masuk harus minta izin gitu. Itu barangnya orang lain, kamu nggak boleh memegang gitu ya. Itu adalah latihan-latihan meningkatkan empati gitu. Jadi meningkatkan empati dalam hal ini bukan dengan kemudian kuliah massal terus kemudian diindoktrinasi. Indoktrinasi adalah bukan cara yang bagus atau bukan cara untuk meningkatkan empati. Itu indoktrinasi itu adalah proses cuci otak. Tapi kalau meningkatkan empati dengan latihan-latihan sederhana yang seperti yang ada, disuruh antri, disuruh membuang sampah, mentaati tanda-tanda gitu ya. Disiplin, waktunya masuk kamar, waktunya keluar kamar. Dan itu bisa menjadi deradikalisasi. Jadi kalau kemudian ada program deradikalisasi itu yang terjadi hanyalah bagaimana kita meningkatkan empati. Meningkatkan empati itu ada modulnya sederhana sebetulnya. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, Cais, apa tuh tentang deradikalisasi yang sedang di-planningkan, yang sedang dilakukan terhadap teroris-teroris yang sudah terpapar? Apa saja sih? Kalau tadi kata Dok Des adalah meningkatkan empati, nah pada nyatanya gitu ya, pada real life-nya tuh seperti apa gitu? Silakan, Cais. Ya, ini memang bagian dari salah satu tugas saya ya, dengan menemui mereka-mereka ini. Karena memang mereka ini kan sebenarnya berbasis agama ya, penyimpangan dari agama menurut saya, terutama Islam. Karena memang
pola kerja kelompok teror ini kan memang selalu menunggangi kelompok mayoritas. Kalau di Islam ya terorisnya ya, kalau di Indonesia ya terorisnya ya berbasis Islam. Kalau di India ya berbasis Hindu. Di Myanmar ya berbasis Buddha gitu. Kurang lebih seperti itu. Tadi Baader-Meinhof segala macam yang disebutkan Cak Dogdes ini kan memang itu gerakan kiri tapi tetap saja menunggangi kelompok-kelompok Protestan di Jerman, termasuk Basque yang tadi Red Army yang di Spanyol itu. Tapi memang cara pendekatan saya terhadap mereka di lapangan adalah membuka otak mereka bahwa mereka ini kan masih terborgol gitu, otaknya. Ini polanya. Misalnya begini, dalam tataran praktis, misalnya saya langsung mengatakan, kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu satu misalnya. Ini kan konsep tauhid. Meskipun saya tidak menceramahi mereka atau memberikan tausiah dalam sisi keagamaan, saya hanya menggunakan pendekatan-pendekatan logika. Gitu. Apakah kamu percaya Tuhan itu satu? Ya saya percaya Pak. Oke, itu konsep tauhid. Kamu percaya kul huwallahu ahad misalnya. Tuhan itu satu misalnya. Ya saya percaya Pak. Kamu percaya nggak bahwa bahwa manusia yang beragama Kristen itu juga diciptakan oleh Tuhan yang sama? Ya dia pasti jawabannya bermacam-macam tuh. Oh ya enggak Pak, mereka beda. Oh berarti kamu tidak percaya Tuhan itu satu dong. Nah kayak gitu. Ada beberapa metode-metode yang berusaha membongkar otak mereka secara logika gitu ya. Nah kemudian saya akan melakukan penetrasi lebih dalam lagi sampai pada tataran akhir itu melakukan proses diskusi tentang konsep-konsep tauhid, konsep keagamaan, meskipun memang output terakhirnya adalah membangun perasaan-perasaan humanity. Ini benar sekali seperti yang dikatakan Cak Dogdes ini. Saya ngobrol dengan Dogdes ini kok kayak ngobrol di daerah Tunjungan gitu, lagi kongko-kongko gitu. Surabaya teman. Surabaya teman. Jadi memang seperti ini, outputnya adalah membangun rasa humanity, rasa kemanusiaan. Bahwa misalnya pada tataran terakhirnya misalnya bahwa agama ini diturunkan oleh Tuhan supaya manusia itu betul-betul berkemanusiaan. Kalau kalian ingin membinasakan orang lain, lalu fungsi agama ini apa gitu? Misalnya contohnya seperti itu. Artinya kamu telah menyimpang dari ajaran agama, karena agama ini diturunkan supaya tercipta kedamaian, manusia itu bisa menghargai kemanusiaan, kurang lebih seperti itu. Tapi ini kan tidak sederhana. Interrogator dalam undang-undang teror kita itu punya waktu kurang lebih 5 hari. 5-6 hari untuk membuka otaknya. Setelah interrogator masuk, baru penyidik biasanya masuk berkaitan dengan perkara untuk melakukan BAP. Tapi interrogator ini menjadi penting karena memang membuka tabir-tabir ideologis di dalamnya yang nanti akan berguna dalam proses deratnya di penjara. Jadi memang ini bukan hanya persoalan tatap muka 1-2 kali, ini persoalan tatap muka yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang diharapkan nanti setelah keluar dari penjara, mereka ini betul-betul sudah selesai dengan pemikiran-pemikiran yang supremasis, yang dehumanism dan sebagainya. Outputnya betul sekali. Kita ingin mereka itu terbangun rasa humanistiknya. Kita ingin ketika perasaan-perasaan humanism itu terbentuk dalam anchor-nya, mereka pasti tidak akan sanggup untuk melukai orang lain karena persoalan-persoalan agama. Itu saja sih. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi memang ada banyak modul-modul yang kita lakukan, konsep-konsep hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya itu memang ada tahapan-tahapan supaya tidak ada resistensi psikologis dari mereka. Kurang lebih seperti itu. Thank you, terima kasih. Dok, ini kalau dioperasi aja otaknya bisa nggak sih dok? Langsung oke gitu dok. Gimana dok? Itu pertanyaan yang bagus dan jawabannya sangat bisa. Hanya saja yang namanya operasi semacam ini, yang namanya functional neurosurgery itu ya, mengoperasi orang untuk memanipulasi perilakunya, itu berhadapan dengan kode etik kedokteran itu sendiri gitu ya. Jadi tidak boleh ada orang misalnya nih ya, misalnya Cais ini ada orang, dok ini tolong ya, arek ini dioperasi dok, cek negak ini. Itu nggak boleh, kecuali anaknya sendiri yang bilang, dok saya itu minta otak saya dioperasi supaya saya tidak jadi teroris, nggak apa-apa. Boleh. Gitu. Tapi mana ada teroris datang ke dokter minta operasi dioperasi, kan nggak ada gitu. Iya benar. Itu yang namanya functional neurosurgery atau mengubah perilaku orang dengan melakukan operasi. Sekarang sangat dimungkinkan. Yang sudah layak dilakukan, yang banyak dilakukan itu adalah
penderita pecandu narkoba gitu ya di Eropa, di Jepang itu pecandu narkoba yang tidak bisa lah dia datang ke dokter, udah saya dioperasi aja supaya kecanduan saya hilang. Tapi itu permintaan pasien, bukan permintaan orang lain ya. Seperti kalau pasien datang ke dokter bedah plastik, dok ini hidung saya coba dimancungin gitu. Itu nggak boleh ada orang lain, dok ini anak saya coba dipesekin, nggak boleh gitu ya. Karena itu harus orangnya yang minta. Kalau pertanyaannya apakah bisa diubah? Sangat bisa dengan sekarang yang namanya functional neurosurgery itu bisa. Hanya saja dokter itu bukan algojo, bukan gitu ya. Dokter itu mengobati. Jadi memang dokter itu mempunyai moral, sistem moral sendiri yang namanya kode etik, berbeda dengan yang lain gitu ya. Misalnya dokter, misalkan saya sebagai dokter, ada teroris ini, ada teroris buronan jelas-jelas ketembak itu, datang ke tempat saya, tugas saya dan nyelamatin nyawanya, bukan lapor polisi gitu ya. Tapi ya saya nggak boleh menghalang-halangi kalau satpam itu harus lapor polisi ya, nggak boleh gitu ya. Tugas saya adalah ini, dan kalau ada polisi nanya, ada teroris ke sini, iya ini ada gitu ya. Bukan lo saya melindungi, itu kan ada di film-film dokter demi itu melindungi perampok, itu bohong, itu nggak gitu cara kerjanya dokter. Dokter kalau datang teroris, tugas saya menyelamatkan dia, bukan lantas biarin teroris biar mati. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh, dokter itu harus menyelamatkan nyawanya. Bukan saya langsung telepon polisi, Pak polisi ada teroris, enggak itu. Yang telepon nanti ya security lah, apalah yang di sekitar saya gitu ya. Jadi itu adalah tugas-tugas dokter. Jadi ada hal-hal yang boleh dilakukan dokter, ada yang tidak boleh dilakukan, ada yang harus dilakukan dokter gitu ya. Nah itu yang menghalangi tindakan-tindakan. Makanya pengetahuan saya sebagai neuroscientist itu dan apa yang bisa lakukan itu terborgol oleh profesi saya sebagai dokter. Paradoks lagi ya dok ya. Nggak boleh gitu. Jadi saya tahu itu bisa, tapi saya sebagai dokter nggak boleh gitu. Oke, thank you dok, terima kasih. Wah banyak banget nih sesuatu yang malam hari ini kayaknya kita dijeduk-jedukin ya sama Cais sama. Udah dong tepuk tangan lu dong buat kedua narasumber keren kita malam hari ini. Nggak kerasa udah 15 menit lagi. So teman-teman seperti biasa kita akan open discuss. Pertanyaan udah banyak dok, untuk Cais juga, untuk Dok Des juga. Dan boleh resen atau boleh lewat chat. Ini ada pertanyaan menarik banget nih dari DM, jadi saya nggak sebutin namanya. Mungkin bisa direspon oleh keduanya. Cais, gimana cara menanggulangi untuk tidak masuk ke dalam teroris dari pengajian-pengajian yang dalam tanda petik sekarang sering disebut dengan salah ngaji gitu? Itu pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Tapi saya pikir sih pengajian yang paling benar tuh pengajiannya Dok Des, sudah gitu aja ya. Silakan Cais. Saya sepakat kalau itu Kang Abu. Memang paling benar itu dengan Cak Dok Des ini pengajiannya benar. Tapi jangan di Petamburan. Habis kita. Habis. Injek-injek kita. Oke, gimana Cais? Ini memang sangat ini sangat agamis sebenarnya nasihatnya. Tapi bagi saya sebenarnya ini persoalan logika tadi. Jadi kalau kita tidak mau salah pengajian, di dalam Islam itu ada konsep yang namanya al-wala wal bara. Ini semua teroris di Indonesia itu terpapar ajaran ini. Al-wala wal bara ini memang sebenarnya dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah pada zamannya. Ketika masa keterpurukan politik Islam. Al-wala' wal bara' ini adalah membangun monoloyalitas kepada orang yang dianggap satu barisan dan menjaga jarak sejauh mungkin permusuhan tanda kutip dengan orang yang berbeda. Ini mungkin zaman Ibnu Taimiyah efektif untuk membangun satu kekuatan politik Islam pada zamannya. Tapi ketika dilaksanakan di Mesir, misalnya konsep ini oleh Said Qutb, dengan buku-bukunya banyaklah, ada Ma'alim fil Thariq, fi Bidalil Quran, ada Jahiliyatul Qarnil Isrin. Ini memang kemudian berpengaruh terhadap perilaku orang untuk melakukan penyerangan-penyerangan, intimidasi dan kebencian dan sebagainya. Nah, ajaran-ajaran ini masih banyak dipakai di Indonesia hari ini, terutama ketika dia menganggap negara ini togut, termasuk juga tidak menghargai keimanan orang lain, melihat salib gelisah, melihat gereja gelisah. Ini sebenarnya konsep-konsep al-wala wal bara' dalam implementasi yang paling sederhana. Nah, kita harus kembali kepada pemikiran awal kita bahwa semua agama ini diturunkan Tuhan berbasis kemanusiaan dan kedamaian. That's it. Nggak ada lagi tawar-menawar. Kalau kemudian ada orang yang
menyimpangkan agama, tafsir-tafsir agama, dengan mengatasnamakan agama bahwa kita diminta untuk membenci orang lain karena keimanan yang berbeda. Ini menurut saya adalah penyimpangan tafsir itu tadi. Makanya saya bilang kita ini bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini penganut tafsir-tafsir agama. Nah, tafsir-tafsir agama inilah yang menggiring kita kepada kebencian, kepada pasifisme, kepada humanisme dan sebagainya. Nah, kebetulan yang salah pengajian ini adalah pengajian-pengajian yang lebih menggiring kita kepada al-wala wal bara, yang menganggap bahwa ketika dosa kita sudah selesai, kita sudah hijrah, tiba-tiba kita sibuk menghitung dosa orang lain. Nah, kayak gini ini kan al-wala wal bara sebenarnya. Jadi kita itu seolah-olah gini, karena kita sudah merasa dekat dengan Tuhan, lalu kemudian kita menciptakan Tuhan di dalam diri kita. Kita menjadi manusia penghakim, kita kemudian intimidatif terhadap orang beragama berbeda, kita intimidatif terhadap orang-orang yang tidak punya pemahaman yang sama dengan kita, dengan ateisme dan sebagainya. Orang-orang ateis, orang-orang yang merasa beragama, sampai hari ini masih punya pemahaman bahwa orang ateis ini adalah kafir, murtad yang harus dibunuh sehabis-habisnya. Menurut saya tidak. Karena Tuhan itu punya hak-hak bertobat kepada siapapun. Punya hak-hak membuka pintu terhadap konsep-konsep teologisnya. Ini semua ajaran agama. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang membuat orang itu menjadi supremasis itu tadi. Kita tidak boleh gelisah oleh keimanan orang lain. Kita tidak boleh juga menjelek-jelekkan sesembahan orang lain. Ini Al-Quran semua. Dan bahkan kalau di Al-Quran ya tegas sekali. Allah itu mengatakan kalian ini saya buat secara berbeda-beda. Berbeda suku dan agama dan sebagainya. Ini adalah kesengajaan. Supaya apa? Supaya lita'aruf. Supaya kalian saling mengenal satu sama lain dengan atas perbedaan itu. Nah, ini Quran loh ini. Tapi kemudian tafsir-tafsirnya ini di-eliminate oleh banyak pendakwah seolah-olah dalam salib ada jin kafirnya gitu kan. Ini kan umat senang sekali kalau digiring ke arah kebencian-kebencian seperti itu karena apa? Setiap manusia itu punya cita-cita supremasis, setiap manusia. Nah, cita-cita supremasis inilah yang diakomodasi oleh para penceramah ini. Hanya untuk apa ya? Membeli supercar dan Harley Davidson misalnya. Ini kan betul-betul satu kejahatan keimanan. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Berilah kesejukan-kesejukan dalam pengajian-pengajian agama. Karena kan seperti yang sekali lagi nih, saya ulangi sekali lagi. Kita ini kan beragama karena orang tua kita beragama. Iya kan? Kalau saya lahir di Alaska dari orang ateis, orang tua ateis, saya ateis hari ini. Percayalah saya. Kalau saya lahir di Guadalajara di Meksiko, saya Katolik hari ini. Nah, hal-hal seperti inilah takdir-takdir keimanan dan kelahiran inilah yang tidak boleh dijadikan hegemoni kebenaran. Bahwa orang-orang ini, keimanan dan takdir kelahiran ini tidak bisa dipisahkan. Makanya pemikiran-pemikiran supremasis ini betul-betul harus dibawa seterusnya dalam novus ordo seclorum itu. Gitu. Jadi tatanan dunia baru ini memang kita betul-betul harus bisa menghilangkan pemikiran supremasis supaya apa? Kita bisa menghargai hak dan martabat orang tanpa harus melihat latar belakangnya. Mantap, keren. By the way, Dokles kalau mau operasi nanya dulu nggak agamanya apa? Gitu nggak, Dok? Kira-kira, Dok? yang nanya bukan saya tapi rumah sakit. Gitu. Rumah sakit itu nanya. Iya, rumah sakit itu nanya. Jadi itu masuk database kalau database di Indonesia ya, terutama itu nanti. Soalnya kalau harus dicatat nanti kalau mati itu diperlakukan seperti apa supaya keluarganya nggak protes gitu ya. Oke, kirain supaya dapat dokter yang seiman nggak, bukannya beda ya? Enggak ya? Nggak gitu. Itu kalau pilpres, Mas. Oke, ini pertanyaan buat Dokdes, keren. Dokdes tadi DM juga ya, jadi nggak saya baca namanya. Dokdes tadi mengatakan tentang 9/11. Apa opini Dokdes tentang 9/11 dan konsep konspirasi teori? Nah, ini menarik nih. Silakan, Dok. Ya, 9/11 faktual terjadi ya, bahwa dua pesawat ditabrakkan ke dua gedung dan kemudian pada saat yang sama Pentagon pun juga ditabrakkan gitu. Jadi itu memang sesuatu yang terencana. Faktanya seperti itu ya. Opininya ya itu adalah kegiatan terorisme memang gitu, membunuh ribuan orang gitu, ya. Dan itu membangkitkan rasa ketakutan global terhadap terorisme itu sendiri. Terorisme itu menjadi seperti seolah-olah itu terorganisir rapi. Padahal pada dasarnya yang kalau kita melihat itu adalah
ada orang-orang yang mengambil benefit atau profit dari di situ. Pasti ada lah itu ya. Mengumpulkan dana untuk kepentingannya dia dengan dalih perjuangan itu lumrah seperti yang sedang ramai di tanah air sekarang ini ya. Dana-dana yang harusnya dikumpulkan, yang disalurkan itu lumrah terjadi pada organisasi apapun sejak dulu gitu ya. Nah, seperti tadi kalau misalkan opininya bahwa supaya itu tidak terjadi lagi bagaimana gitu ya, itu adalah pola pikir kerangka pikir epistemologis gitu ya. Saya sendiri sih kalau berdiskusi gini itu mencoba saya berbicara secara ontologis gitu ya. Saya tidak berbicara bagaimana harusnya gitu. Tapi kalau ditanya apakah hal-hal seperti ini bisa terjadi lagi, bisa gitu. Bisa bahwa preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu kemudian secara global dilakukan, faktanya juga demikian gitu. Bahwa ini adalah menjadi menjadi sebuah praktek ekonomi yang baru, ya memang demikian. Yang namanya perang besar atau perang kecil gitu ya, perang ya, tawuran atau perang itu kan ada itu ya. Padahal tawuran aja terus dibilang perang itu kan ada gitu ya. Ini Cais mesti ketawa kalau saya bilang gitu. Cais itu ketawa kalau saya bilang ada orang tawuran tapi dibilang perang itu Cais ketawa. Tapi kalau saya menyebut namanya nanti orang marah. Nggak usah nyebut nama. Jadi orang tawuran, orang cuma beberapa ratus itu kan tawuran gitu ya. Ini adalah bahwa kejadian-kejadian seperti ini, terorisme itu sendiri ya membuat orang itu tidak segan-segan untuk menyumbang gitu ya, seperti tadi itu ya, menyumbang demi perjuangan. Ada orang yang berjuang dengan yang namanya fisiknya jadi bomber. Ya memang beli bom itu nggak bayar itu. Terus duitnya dari mana? Ya dari donatur. Berapa? Ya nggak nanya, donaturnya juga nggak pernah. Nah, ini duit saya yang dibelikan bom berapa? Ya enggak, itu ada yang diberikan mercy oleh pimpinan kelompoknya, ya ada gitu. Itu adalah konsekuensi logis bahwa yang namanya orang kalau kemudian dia sudah bisa mengendalikan orang lain, dia itu tidak segan-segan mengambil keuntungan dari situ gitu ya. Makanya seperti tadi yang dikatakan Cais tadi itu memang benar itu. Kalau salah pergaulan masih penting, kalau salah pengajian gawat gitu ya. Makanya udah ikut ngaji sama Dok Des aja lah. Dok Des sambil tiap hari ada di IG Live, jadi silahkan ikut pengajian yang benar lah gitu kira-kira ya. Thank you Dok, thank you, terima kasih. Oke, kita ke Ibu Anca, silakan Bu Anca. Selamat malam Cais, Dok Des. Cais, yang ingin saya tanyakan, pada saat saya pernah melihat video yang anak-anak diperlihatkan untuk memenggal kepala. Nah, apakah tidak berpengaruh namanya anak-anak ya Cais, ketakutan atau bagaimana, dan doktrin ke anak-anak itu apakah sampai langsung dia ini bisa melaksanakan seperti halnya orang tua atau bagaimana? Perasaan teroris ini kok ujung-ujungnya duit ya Cais sama perempuan ya. Ini kayak Halloween kan ya, setelah dikasih duit ya akhirnya diem gitu aja kan. Nah, untuk Dok Des, apa bedanya doktrin dengan brainwash, Dok? Terima kasih Mas Abu. Oke, wah ini urusannya sama duit lagi nih. nanti pakar duit yang akan ngomong kalau gitu. Oke, Cais, boleh dikasih feedback, silakan. Ya, memang begini ya. Banyak sekali misalnya pelaku bom Surabaya, bom gereja di Surabaya ini kan satu keluarga Dita ini. Jadi anak-anak kecil itu dari rumahnya, dari sejak bayi itu memang sudah diajari untuk betul-betul membenci orang yang di luar kelompoknya, di luar dirinya ini, bahwa mereka yang di luar kelompok ini, ya anak ini kan dibawa ke pengajian-pengajian mereka. Nah, di luar kelompok pengajian ini ditanamkan ke dalam kepala anak ini bahwa mereka ini adalah musuh. Dan di lain sisi, anak ini setiap kecil itu memang diberikan murotal-murotal yang memang murotal ini kalau diterjemahkan itu adalah ayat-ayat yang membangun kebencian-kebencian dan perang itu. Nah, ini dilakukan terus setiap hari sebelum tidur sampai betul-betul anak ini hafal betul dengan anjuran-anjuran ini. Ini terungkap
terungkap dari pengakuan satu-satunya anak yang selamat yang dilempar oleh ibunya sebelum detik bom itu meledak. Jadi ini kan satu keluarga, suami istri dan anak-anaknya boncengan dalam satu motor, ada yang bawa ransel, bawa bom. Nah, ada satu ibunya ini betul-betul mungkin perasaan seorang ibu, pada detik terakhir anak ini dilempar sehingga anak ini selamat dan sekarang masih di bawah binaan kita lah ya. Ini betul-betul dibina dan alhamdulillah sekarang menurut saya sih udah moderate, udah derat gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang diajarkan kepada mereka, termasuk kombatan anak-anak kecil yang di ISIS waktu itu yang diperintahkan untuk nembak tawanan-tawanan, memenggal dan sebagainya, memang ditanamkan sejak kecil bahwa mereka ini adalah orang-orang yang diberi pemahaman semua orang ini adalah musuh kecuali kelompoknya itu. Nah, ini memang. Nah, kalau soal duit ya begini. Sebenarnya tidak semua orang yang terpapar aksi teror maupun jaringan-jaringan teror ini bermotifkan uang. Tidak semua, bahkan hampir tidak semua. Karena begini, di dalam organisasi teror itu mereka dibebani infak bulanan misalnya, artinya dia punya penghasilan. Yang kedua, orang-orang yang berangkat ke Suriah waktu ISIS itu orang-orang Indonesia yang sebenarnya kelas-kelas menengah. Dia menjual asetnya dapat uang 7,5 miliar berangkat. Ada petani sawit dapat uang 3,7 miliar berangkat. Ada dokter juga, ada pilot juga yang menjual semua asetnya dapat uang 6 miliar berangkat. Artinya mereka ini sebenarnya orang-orang yang betul-betul terdoktrin, tercuci otak bahwa ini loh kebangkitan Islam itu ada di ISIS dan ada di Suriah dan Irak gitu. Ini kan memang betul-betul mereka ini diinjek dengan pemahaman seperti itu sehingga buat mereka harta itu tidak ada harganya. Kan memang begitu kan. Orang itu kalau sudah atas nama Tuhan dan agama, uang itu betul-betul dibakar pun mereka mau gitu. Nah, ini yang dialami oleh mereka, termasuk kombatan-kombatan hari ini yang ditangkap oleh Densus misalnya, itu rata-rata orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan tetap, bahkan ASN, ada TNI, ada Polri, ya bahkan ya bisa dibilang ada wira swasta juga. Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang yang berkemampuan, punya penghasilan dan sebagainya. Artinya ini betul-betul persoalan ideologis, betul-betul persoalan indoktrinasi yang ya itu tadi pemikiran-pemikiran supremasis atas nama agama itu. Oke. Thank you, terima kasih. Ini ada menarik, kenapa orang pinter kayak dokter bisa terpapar? Nah, Dok, mungkin sekalian ngejawab tentang tadi doktrin sama brainwash tuh, silakan. Sebetulnya pertanyaannya saya tadi langsung dijawab oleh Cak Is itu. Mereka didoktrin, mereka di brainwash sama berarti ya. Cak Is tadi bilang mereka didoktrin, mereka di brainwash, artinya doktrin dan brainwash sama gitu. Pada dasarnya ini ya, kalau saya melihat ini ya, Cak Is itu berjuang di sel-sel gitu itu Cak Is itu perang brainwashing gitu. Cak Is melakukan brainwash dengan cara yang berbeda gitu ya, dengan arah yang berbeda. Brainwash kenapa lo? Wong sekarang Cak Is tadi bilang, kamu percaya nggak Tuhan itu satu gitu. Kalau dia enggak, saya percaya Tuhan 1,5 gitu, mau apa gitu. Selesai urusannya kan gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal hanya saja Cak Is tahu benar. Pasti tahu bahwa mereka ini adalah orang yang beriman pada Tuhan yang Maha Esa gitu ya itu. Jangan beda. Saya itu di brainwash oleh papa saya dulu itu. Tuhan itu gini, ya yang benar masa sih? Mana buktinya itu? Makanya papa saya, mama saya itu jengkel. Saya ini hidup lahir di keluarga pesantren gitu ya. Bapak saya ya elit agama yang kaya dari agama. Beneran loh itu ya. Iya loh, elit agama itu lumrah, itu lumrah dan itu kan terjadi, cuman kalau nggak mengakui aja. Papa saya itu ya kaya gara-gara profesor doktor Kiai Haji, kalau enggak ya nggak kaya gitu. Misalnya orang penghasilannya banyak ya, tapi yang disampaikan oleh Cak Is tadi, misalkan Cak Is itu kan sekarang melakukan indoktrinasi dengan cara yang lebih bisa diterima di zaman sekarang gitu. Cak Is tadi juga bilang bahwa yang namanya pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah gitu, terus kemudian yang istilahnya ditulis secara juklak dan juknisnya lebih tajam oleh Sayyid Qutb misalnya. Itu pada saat-saat tertentu memang diperlukan gitu. Nah sekarang berbeda, sudah beda, terus kemudian semangat kehidupan sekarang juga berbeda dengan dulu pada saat
hidup ini udah berbeda lah dengan dulu ya. Pada saat sekarang ini tidak ada yang namanya supremasi satu orang terhadap orang lain, laki-laki lebih kuat daripada lebih berkuasa daripada perempuan. Dunia sudah berbeda, cara pandang dunia itu sudah berbeda. Kalau kita tidak mengikuti cara pandang ini, kita akan menjadi orang asing gitu ya. Bahwa ini adalah konsekuensi alam. Iya gitu. Saya bukan tidak setuju loh dengan apa yang dikatakan Cais tadi. Saya dengan mengatakan bahwa Cais itu melakukan indoktrinasi dan brainwash, tapi bukan berarti saya tidak setuju dengan cara yang dilakukan Cais untuk memberikan brainwash yang istilahnya anti terorisme gitu ya. Karena itu membuat mereka itu hidup kembali, lebih empati, terus kemudian lebih tidak menyakiti. Tapi karena kalau orang itu berangkat perang gitu ya, siapapun yang berangkat perang itu harus dikobarkan bahwa kamu harus menyakiti musuhmu. Lah kalau enggak, waduh, musuh datang, namaste. Kapan perangnya? Ya nggak bisa gitu. Ya, nggak bisa mau perang, namaste gitu. Ya nggak bisa. Tapi sekarang semangat kehidupan dunia ini sudah berbeda jauh. Sehingga cara-cara indoktrinasi yang dilakukan oleh Cais tadi memang bisa efektif menghadapi yang namanya radikalisme tadi gitu. Tapi kalau pertanyaannya misalnya kenapa dokter itu bisa jadi teroris, bisa jadi itu? Lah, dikira dokter itu pinter semua? Enggak, banyak yang goblok gitu. Banyak itu. Oke dok. Ini informasinya valid berarti. Dokter itu tidak identik dengan pinter, enggak itu. Enggak. Karena saya bilang ya, kalau di istilah kejahatan ini dokter ini harus dipercaya karena cepu dalam ini. Cepu dalam yang terpercaya. Oke dok, terima kasih. Boleh tepuk tangan lu dong buat kedua narasumber keren kita malam hari ini, seru banget ya. Dok Des, Cais, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Saya rasa kita semua terhibur, udah pasti. Kita dapat banyak ilmu dan kita banyak dapat insight yang mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat gitu ya. Yang penting mending salah gaul daripada salah pengajian gitu ya. Hadis riwayat Rio Hasan gitu. Oke, terakhir ke Cais dulu. Final statement untuk episode 400 berapa ya? Saya juga lupa 458, silakan. Ya, monggo Cais. Apa ya? Ya kalau saya sih tetap mengulang-ulang bahwa begini. Saya itu terus terang besok itu akan berbicara di TV soal ACT lah. Saya itu ingin mengatakan begini, jangan kemudian atas nama agama dan atas nama Tuhan kita itu betul-betul menggembungkan penipuan-penipuan untuk kepentingan-kepentingan kelompok. Ini kan juga adalah teror dalam bentuk lain. Saya info lah, saya waktu 9/11 itu dok, itu saya di Amerika. Saya betul-betul merasakan bagaimana kemudian 9/11 itu menjadi sebuah lingkar industri gitu ya. Amerika membuat undang-undang baru, Homeland Security Act, lalu dia mulai mempekerjakan karena 9/11 itu banyak imigran kembali ke Meksiko dan saya orang-orang Indonesia ini punya banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Ini di Amerika. Saya sampai kerja 3 tempat itu dulu. karena banyak imigran yang pergi, tapi intinya begini. Bahwa terorisme itu bukan hanya soal bom, bukan hanya soal menakut-nakuti. Tapi ketika kita punya pemikiran bahwa kita yang paling benar dan orang yang berbeda dengan saya pasti salah, itu adalah bentuk-bentuk teror-teror spiritual, teror-teror kebatinan yang sebenarnya itu adalah bagian dari terorisme itu sendiri. Saya ingin mengutip Malala Yousafzai bahwa peluru tidak akan menghentikan teroris, tapi edukasi justru yang akan menghentikan terorisme. Itu penting. Makanya ini ada Cak Dokdes, ini ada Kang Abu, ya termasuk mungkin saya, ini harus betul-betul memberikan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa beragama itu tidak harus membenci dan gelisah oleh keimanan orang lain. Saya kira itu saja sih kalau saya. Terima kasih Kang Abu. Thank you. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat Cais. Dan terakhir Al Mukarrom Rio Hasan, silakan. Ini saya kalau sering disebut Al Mukarrom dari zaman saya itu disebut Al Mukarrom, saya Al Mukarrom untumu baris itu. Oke,
Jadi yang namanya terorisme itu tentu berpangkal pada yang namanya ketidakmampuan kita berempati terhadap orang lain. Ya, jadi kalau kita mempunyai cara yang paling shortcut gitu ya, shortcut paling dekat untuk istilahnya menurunkan radikalisme. Karena yang namanya tadi disebutkan tadi, pada saat kita mengajari anak kita masuk agama, masuk surga, di situ kita itu sudah menanamkan benih-benih intoleransi terhadap orang lain. Nah, tapi yang namanya radikalisme, terorisme itu akan sangat berkurang. Sudah terbukti di banyak negara, pada saat negara itu indeks kebahagiaannya naik, yang namanya kriminalitas, apalagi terorisme itu akan jauh menurun. Di negara-negara Skandinavia itu jauh menurun. Jadi sekarang itu kita punya resep sebetulnya. Bagaimana mengatasi semua ini adalah bagaimana kita meningkatkan indeks kebahagiaan di semua lini komunitas gitu ya. Jadi ya bukan hanya Indonesia, tapi ya Jawa Timur itu harusnya bisa lebih bahagia dari provinsi yang lain gitu ya. Yogyakarta gimana, yuk balapan bahagia gitu ya. Itu adalah rumus yang sederhana dan bisa dilakukan yang sudah dicapai oleh negara-negara Skandinavia. Mari kita bahagia dengan meningkatkan indeks kebahagiaan. Oke, keren, mantap. Boleh tepuk tangan buat Dr. Ryu Hasan. Mantap. Kalau Dr. Ryu Hasan tuh kalau final statement tuh wise banget. Udah deh, pokoknya mantap. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Dr. Chais. Sehat-sehat selalu, semangat terus, pokoknya jangan bosan untuk selalu menginspirasi. Oke, teman-teman, ibu dan bapak, sahabat Dialog Positif dimanapun berada, dengan final statement dua narasumber super kita malam hari ini, mengakhiri episode kita malam hari ini, tapi besok kita akan lanjut di jam dan channel yang sama. So, sekali lagi terima kasih Chais, terima kasih Dr. Ryu Hasan, dan mudah-mudahan sehat selalu untuk para narasumber kita dan untuk kita semua. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu seperti biasa ya. Page pertama siap. Alright, sekali lagi boleh dong tepuk tangan buat narasumber kita. Asik ya malam hari ini. Thank you Dok, thank you Chais, sehat-sehat selalu. Asik, mantap. Page pertama 1 2 smile. Oke, page kedua 1 2 smile.